Ya, yang pasti kuncinya dari segi keyakinan pada diri sendiri, komunikasi di lapangan antara saya dengan Fajar dengan pelatih juga. Dan ya, Halo badminton lovers. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri merasa bersyukur bisa kembali mencicipi gelar dari turnamen Super 1000 setelah 3,5 tahun. Fikri yang berdua dengan Fajar Alfian pada dua turnamen, yakni Japan Open dan China Open 2025, meraih hasil maksimal. Pada Japan Open, Fajar Fikri terjegal pada perempat final, namun pada China Open 2025, mereka menjadi juara. Dalam perjalanan menuju final, Fajar Fikri mengalahkan ganda putra nomor 1 dunia, Seo Seung-jae dan Kim Won-ho dari Korea Selatan pada semifinal turnamen Super 1000 tersebut. Pertama, saya mengucapkan Alhamdulillah, puji Tuhan, bisa juara lagi setelah dari All England tidak pernah juara, mau super berapapun, dan sekarang bisa juara lagi setelah 3,5 tahun, lulus cum laude. Kata Fikri kepada media di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Kamis 31 Juli. Alhamdulillah pastinya sangat senang dan ini semoga bisa jadi titik balik untuk saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Fikri menjelaskan evaluasi yang dibicarakan dengan Fajar setelah kalah pada babak perempat final dari Go Sofei dan Nur Izzuddin, ganda putra Malaysia dengan skor ketat. Setelah kalah dari Go dan Izzuddin pada 8 besar Japan Open, kami cukup kecewa karena sebetulnya bisa menang. Dan setelah itu balik ke hotel, kami berdua evaluasi berdua dan menonton pertandingan dan banyak sharing. Kata Fikri, kami membahas persiapan lagi di China, saling menguatkan satu sama lain untuk latihan lagi, semangat lagi. Dan kemarin kalahnya tidak buruk-buruk banget. Jadi sebetulnya kami itu bisa, sehingga semangat lagi di situ. Namun pemain berusia 25 tahun itu belum mengetahui rencana ke depan. Fikri dipasangkan dengan Fajar karena Muhammad Rian Ardianto izin cuti tidak mengikuti pertandingan. Sementara Daniel Martin yang merupakan pasangan reguler Fikri sedang memulihkan diri dari cedera lutut. Daniel diperkirakan baru bisa bertanding pada Januari 2026. Kedepannya, saya pribadi kurang tahu. Tetapi strategi di awal memang ini hanya untuk mengisi agar saya ke pertandingan, kata Fikri. Fajar tadinya harus main di China karena ganda putra 10 besar dunia harus berangkat. Daripada ada resiko dan saya sedang tidak ada pertandingan, jadi berpasangan dengan saya. Ya, semula akan turun di China saja, tetapi Rian tidak bisa ke Jepang, ya sekalian kami ikut di Japan Open. Fikri mengakui bahwa dia merasakan kesulitan pada babak awal di Jepang. Waktu pertama kali pertandingan dan latihan seperti biasa saja, tetapi saat pertama pertandingan kaget karena merasa tidak menikmati pertandingan, kata Fikri. Lalu kami berbicara mau bermain seperti apa dan akhirnya satu sama lain sudah tahu apa yang diinginkan. Tadinya kami juga akan turun pada Macau Open, tetapi Fajar akan mengikuti kejuaraan dunia sehingga batal ke Macau. Fikri juga mengaku saling melengkapi dengan Fajar sebagai pemain yang sama-sama di posisi depan. Kami saling melengkapi. Misalnya, saya lagi di depan, Fajar berusaha cover saya. Kalau Fajar lagi enak di depan, saya yang mengalah ke belakang. Semua dibicarakan. Kalau salah satu sudah maju, yang satu sudah mengerti dan ada satu mengalah. Fikri sudah berpasangan dengan 3 partner berbeda dan tidak mau memilih salah satunya. Semuanya sama, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung saya juga. Saya tidak mau membuat partner saya kecewa begitu saja, kata Fikri. Sebetulnya di ganda putra, kualitasnya tidak terlalu jauh, jadi unggulan tidak terlalu berpengaruh. Namun, kualitasnya paling beda sedikit-sedikit saja. Terlihat menikmati pertandingan pada China Open, Fikri mengakuinya karena tekanan yang dia dapat tidak sebesar dengan pasangan reguler masing-masing. Harapannya juga tidak mungkin sebagus dengan pasangan dengan masing-masing, karena ini mendadak. Jadi kami lebih coba enjoy saja dan memang ada target juga, kata Fikri. Meski 2 pertandingan, saya senang sekali karena kedepannya juga saya tidak tahu bermain kapan lagi, sehingga saya tidak mau menyia-nyiakan. Harusnya ini bisa diterapkan ke partner masing-masing. Jadi mindsetnya mungkin saya pribadi harus diubah. Mau pasangan siapapun, ya sudah. Harusnya seperti kemarin saja, mainnya harus lebih rileks. Cuma yang berbeda kemarin Fajar membuat saya lebih tenang, lebih sering berkomunikasi dan mengingatkan.
Sebagai sama-sama pemain depan, Fajar Fikri menyesuaikan strategi dengan situasi dan kondisi di lapangan. Lapangannya seperti apa, berangin atau tidak, setelan shuttlecock-nya berat atau kencang, mungkin itu cukup berpengaruh ya. Karena kalau kemarin kan bolanya cukup kencang dan berangin juga, jadi memang jarang angkat bola. Kalau mendapat shuttlecock berat, mungkin karena sama-sama pemain depan. Pasti kurang di power kan? Orang bisa buka dulu. Nah, mungkin tinggal di situ saja bagaimana cara kami mengakalinya.